Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Perkenalkan, saya Miss Winda. Saya akan menyampaikan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, yuk angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitu mengenai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke materi, Miss mau ingetin nih ke kalian semua. Menurut Imam Syafi'i rahimahumullah, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nih, apa kalian sanggup menahan perihnya kebodohan jika kalian sekarang bermalas-malasan? Tentu tidak ya. Maka dari itu kita harus semangat belajarnya, harus giat belajarnya agar kita kelak menjadi orang yang sukses, soleh, soleha, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semangat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, untuk memahami sejarah khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami sejarah pada saat Nabi Muhammad SAW mengalami sakit. Yang ketiga, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, hikmah peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian harus bisa memahami poin-poin dari tujuan pembelajaran kali ini ya, supaya materi yang Miss sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, Miss mau nanya nih sama kalian semua. Siapa ya nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia? Ada yang tahu? Ya, nabi yang setelah Nabi Isa. Siapa ya? Iya, betul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan membahas peristiwa wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun poin-poin yang harus kalian ketahui mengenai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, khutbah Nabi Muhammad SAW ketika Haji Wada. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW wafat. Yang keempat, hikmah peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW, terdapat dua hal yang harus kalian ketahui, yaitu Nabi yang dicintai dan mencintai umat, serta Nabi Muhammad SAW seorang manusia biasa yang bisa mengalami kematian. Pertama, khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW ketika Haji Wada. Ketika melaksanakan Haji Wada, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang dikenal dengan sebutan khutbah Wada atau khutbah perpisahan. Khutbah ini disampaikan oleh beliau di hadapan kaum muslimin yang sedang wukuf di padang Arafah.
Khotbah Wada mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Di antara pokok-pokok isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati terhadap kemuliaan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar manusia saling menghormati satu sama lain. Manusia harus dihormati karena ia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Dilarang menumpahkan darah dan mengambil harta orang lain kecuali dengan alasan yang benar. Yang kedua, menghormati terhadap kedudukan wanita. Beliau berpesan agar kaum wanita dihormati dengan setinggi-tingginya. Hak-hak kaum wanita harus dilindungi dan dilaksanakan karena mereka banyak berjasa bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, persaudaraan antara seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa seluruh orang mukmin bersaudara karena ikatan agama dan tauhid yang sama. Oleh karena itu, mereka harus saling menolong agar tali persaudaraan tetap terjaga. Yang keempat, persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Nabi Muhammad SAW. Menurut beliau, seluruh manusia adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi atau mulia kedudukannya atas orang lain. Hal yang membedakan derajat manusia adalah nilai ketakwaannya kepada Allah. Sebab orang yang paling mulia di hadapannya adalah yang paling bertakwa. Perbudakan dan penindasan antar sesama dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemuliaan manusia. Yang kelima, perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa keduanya merupakan petunjuk bagi hidup manusia. Apabila mereka berpegang teguh untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan benar, maka hidupnya tidak akan tersesat. Yang terakhir, perintah untuk meninggalkan segala kebiasaan buruk yang pernah ada pada zaman jahiliyah. Seluruh kejahatan pada zaman jahiliyah adalah hasil pekerjaan setan yang ingin dan selalu menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Misalnya pada zaman jahiliyah itu kan dulu ya terdapat menyembah patung berhala, menyembah matahari dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu Rasulullah mengajarkan bahwa harus meninggalkan kebiasaan buruk yang pernah ada pada zaman jahiliyah tersebut. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit. Sekembalinya Nabi Muhammad SAW dari Haji Wada, beliau melanjutkan dakwahnya kepada masyarakat di sekitar Jazirah Arab. Beliau mengirim beberapa sahabat untuk berdakwah ke berbagai wilayah Arab. Nabi Muhammad juga mengirimkan surat kepada para penguasa di sekitar Jazirah untuk mengajak mereka menerima agama Islam. Di antara para penguasa yang menerima surat ajakan beliau adalah Kaisar Heraklius di Romawi, Kaisar Emrowes di Persia, Kaisar Mukaukis di Mesir, dan Kaisar Najasyi di Ethiopia. Hasil dari surat tersebut, ada penguasa yang bersedia memenuhi ajakannya, ada yang menolak, dan ada pula yang hanya mengirimkan tanda
ketundukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, datang pula utusan dari suku-suku Arab untuk menyatakan keislaman mereka. Nabi Muhammad SAW juga mengajak penduduk daerah Najran yang menganut agama Nasrani untuk memeluk Islam. Namun, ajakan ini ditolak karena mereka ingin tetap bertahan dengan agama lamanya. Beliau tidak memaksa, tetapi hanya meminta mereka untuk membayar pajak atau jizyah. Menjelang jatuh sakit, Rasulullah SAW juga masih sempat menyiapkan pasukan Islam yang akan dikirimkan ke daerah Ubna. Pasukan ini dipimpin oleh seorang remaja berusia 17 tahun bernama Usamah bin Zaid. Padahal dalam rombongan pasukan tersebut terdapat para sahabat yang lebih tua dan berpengalaman. Akan tetapi, beliau tetap memilih Usamah sebagai panglima pasukan. Beberapa sahabat memprotes keputusan Nabi Muhammad SAW yang menunjuk Usamah. Akan tetapi beliau justru memerintahkan mereka untuk mematuhi segala perintah Usamah sebagai panglima perang. Sayangnya, sebelum sempat mengirimkan pasukan tersebut, beliau lebih dulu jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Tanda-tanda sakitnya Rasulullah SAW pun mulai terlihat pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriyah. Beliau mulai jatuh sakit setelah mengunjungi kuburan Baqiul Gharqad dan mendoakan kaum muslimin yang dikuburkan di tempat itu. Pada awalnya beliau hanya mengeluh sakit kepala disertai demam tinggi. Semakin lama penyakit beliau semakin bertambah parah. Setelah itu, beliau meminta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka pun menyetujui permintaan beliau. Kemudian Nabi Muhammad pun dipapah oleh Fadil ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib menuju rumah Aisyah. Kepala beliau dibalut dengan sehelai kain dan kedua kakinya melangkah dengan berat hingga sampai di tempat Aisyah. Rasulullah SAW keluar dari rumah Aisyah. Kepalanya masih dibalut sehelai kain, kakinya sangat berat untuk digerakkan, sehingga beliau harus dipapah oleh Fadil ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Sesampainya di hadapan kaum Ansor, beliau berbicara kepada mereka. Rasulullah SAW berkata, "Saya mendapatkan berita bahwa kamu sekalian mencemaskan kematian Nabi kalian. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, apakah ada Nabi yang diutus oleh Allah sebelum aku yang tidak mati? Ketahuilah bahwa saya pasti akan bertemu Allah. Saya pasti akan wafat, dan kalian pasti akan bertemu denganku. Oleh karena itu tidak perlu cemas. Saya hanya berpesan agar kalian tetap berbuat baik terhadap kaum mujirin." Nah, itulah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat sahabat-sahabatnya cemas akan keadaan beliau. Yang ketiga, peristiwa Nabi Muhammad SAW wafat. Dari hari ke hari, penyakit Rasulullah SAW tidak kunjung sembuh. Demam yang dialaminya pun semakin parah. Bahkan beliau sempat pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit. 5 hari sebelum wafat, Rasulullah SAW masih sempat pergi ke masjid dengan dipapah oleh Fadil ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar yang akan menjadi imam bergerak mundur setelah melihat beliau. Akan tetapi ia ditahan oleh Rasulullah. Beliau pun sholat sambil duduk di belakang Abu Bakar. Selepas sholat, beliau naik mimbar.
Abu Bakar sedikit menyisih untuk memberikan tempat kepada Rasulullah. Selanjutnya, beliau pun menyampaikan pidato sebagai berikut. Sungguh seorang hamba dari hamba-hamba Allah diminta olehnya untuk memilih antara apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di sisinya. Maka dia memilih apa yang ada di sisinya. Abu Bakar menangis sedih mendengar kata-kata Rasulullah. Dia mengetahui bahwa ucapan tersebut adalah pertanda bahwa beliau akan segera menghadap Ilahi. Oleh karena itu, Abu Bakar menyahut, "Wahai Rasulullah, kami siap untuk menebus dirimu dengan jiwa dan anak-anak kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Tenanglah Abu Bakar, tidak ada orang selain dirimu yang lebih ringan dalam berbuat baik dengan diri dan hartanya. Kalau saja saya harus memilih kekasih, maka aku akan memilihmu. Tapi persaudaraan dalam Islam adalah lebih baik." Pada waktu subuh, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamar Aisyah. Para sahabat mengira beliau akan ikut sholat berjamaah, namun beliau kembali ke kamar Aisyah. Para sahabat sedikit gembira karena melihat beliau sudah mampu berjalan. Melihat hal itu, Abu Bakar menemui beliau dan meminta izin untuk menemui salah seorang istrinya. Usamah bin Zaid juga meminta restu beliau sebelum membawa pasukannya ke Syam. Selepas Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah Aisyah, beliau merasakan badannya semakin lemah. Sepertinya Rasulullah SAW telah merasa bahwa ajal beliau semakin dekat. Beliau meminta diambilkan air untuk membasuh mukanya dan berwudu. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah aku dan mudahkanlah aku dalam menghadapi sakaratul maut." Aisyah segera meletakkan kepala beliau di atas pangkuannya. Aisyah melihat kondisi Nabi semakin lemah. Matanya menatap ke atas sayup-sayup. Rasulullah berkata dengan lirih, "Wahai yang tertinggi dari surga." Aisyah lalu berbalik ke telinga beliau, Engkau telah dipilih, maka engkau pun telah memilih, demi yang mengutusmu dengan kebenaran." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dengan tenang di pangkuan Aisyah. Beliau wafat dalam usia 63 tahun setelah menyelesaikan semua tugas menyampaikan ajaran agama Islam. Kini tinggal umat Islam yang ditinggalkannya berkewajiban melanjutkan perjuangan beliau. Nah, kita sebagai umat muslim dan muslimah, kita harus melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad ya, yaitu dengan mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita meninggalkan ajarannya ya, soleh-solehah. Yang keempat, hikmah peristiwa wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari peristiwa wafatnya Nabi Muhammad yang pertama yaitu sebagai nabi yang dicintai dan mencintai umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabatnya, baik dari golongan muhajirin, golongan ansor, kalangan remaja, kaum wanita, bahkan hingga anak-anak. Mereka sangat mencintai dan menyayanginya karena beliau pun juga sangat mencintai umatnya. Bahkan pada saat menjelang wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih memikirkan keadaan umat yang akan ditinggalkannya. Masya Allah, berhati mulia sekali ya Nabi kita ini.
Bukti-bukti kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah banyak ditemukan dalam peristiwa yang dialami selama hidupnya. Beberapa contohnya yaitu pada saat Abu Bakar bersedia melindungi beliau dari ancaman kaum Quraisy ketika memulai dakwahnya di Mekah. Dan juga ada Ali bin Abi Thalib bersedia menempati tempat tidur yang ditinggalkan Rasulullah sewaktu berhijrah, padahal para pemuda Quraisy telah menyiapkan dengan senjata yang terhunus pada tempat tidur tersebut. Lalu ada juga Umar bin Khattab masuk Islam dan menghadapi kaum kafir sebagai tanda membela Rasulullah. Dan Utsman bin Affan yang banyak mendukung dakwah Rasulullah dengan kekayaan yang dimilikinya. Masih banyak lagi bukti-bukti kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Miss hanya kasih beberapa contoh saja ya dari para sahabat Rasulullah. Nah, hikmah yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW seorang manusia yang mengalami kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Apabila ajalnya telah datang, maka setiap orang pun tidak dapat mengakhirkan maupun memajukan kematiannya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang tidak terkecuali akan dijemput nyawanya untuk menghadap Allah. Oleh karena itu, meskipun para sahabat merasa tidak percaya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keputusannya. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kesempatan dengan usia yang panjang, maka sudah seharusnya kita melakukan segala perbuatan yang baik untuk bekal di akhirat kelak. Kita harus selalu memenuhi segala perintah Allah, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, saat susah maupun senang. Karena sesungguhnya tidak ada yang abadi ya di dunia ini, termasuk seluruh dunia dan isinya. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran yang tadi, silahkan kalian mengerjakan tugasnya ya. Yang pertama, kalian membuat rangkuman mengenai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengerjakan soal yang ada pada buku paket SKI halaman 81 sampai 82, pilihan ganda saja dan ditulis jawabannya saja. Lalu dikumpulkan pada hari Kamis bersama tugas yang lainnya ya, soleh-soleha. Terima kasih. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.